اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, sama-sama telah kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan untuk kita duduk bersama-sama untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa faqad fakka lahya 70 syaitanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa, siapa orang yang bersedekah, faqad fakka lahya 70 syaitanan, maka sungguh ia telah menghancurkan 70 dagunya syaitan. Telah menghancurkan 70 dagunya syaitan. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yani khalafa sifati syayatin, makna menghancurkan 70 dagunya syaitan, yakni khalafa, ia telah melawan sifat syayatin, sifat-sifat daripada syaitan. Wa syaitan ya'muruhu bil bukhli, karena syaitan memerintahkan kepada seseorang untuk bersifat kikir. Wa akhar yukhawifuhu al-hajah, yang lainnya yukhawifuhu, menakut-nakutkan kepada orang itu al-hajah, akan kebutuhan. Wa akhar ya'muruhu wa yu'akhiru, yang lainnya meminta, mengelabui untuk orang tersebut mengakhirkan sedekahnya. Wa nahwi dzalik ila 70 syaitan min hadzal qabil, dan semisal itu enggak kurang 70 dari halangan-halangan yang syaitan halangi untuk seorang yang akan bersedekah. Jadi kata Muhammad, orang yang bersedekah itu telah melawan 70 daripada ajakan-ajakan syaitan yang menghalang-halanginya untuk bersedekah. Dia pengen sedekah, dia bilang jangan, karena dia ada kebutuhan lebih banyak dia. Yang satunya lagi bilang jangan sekarang, besok aja ya. Besok saja. Pokoknya gak kurang daripada 70 ajakan syaitan untuk menghalangi orang tersebut berbuat bersedekah. Makanya dikatakan bahwasanya kalau kita ingin melakukan hal yang baik, maka segeralah untuk melakukannya. La tusawwif, jangan menunda-nunda hal yang baik. Segera untuk kita lakukan. Pernah diceritakan, yuhda anna rajulan, ada seseorang hadir
seorang majelis ulama di zamannya. Ketika itu seorang ulama itu sedang pergi membawakan ini hadis dalam satu majelisnya. Siapa orang yang bersedekah maka dia telah melawan gak kurang 70 daripada sifatnya syafaat. Fa'adama rajul ala sadaqah. Setelah ini ulama bercerita tentang fadilah sedekah dan hadis yang tadi disebutkan dalam majelisnya, ini seorang dari jamaah ingin bersedekah. Udah ada niat, oh masya Allah, sedekah pahalanya besar. Ada niatan dalam hatinya, ntar pulang mau sedekah. Falamma dakhala baitahu laqiya zawjatahu. Pulang ke rumah ketemu sama bininya. Ini orang mengungkapkan ingin bersedekah. Fa khawafathu al-faqra wa annahu fi hajatin ila al-mal fa taraka sadaqah. Jadi bininya jangan, itu lagi butuh duit. Ada urusan banyak, ada hajat banyak. Teramai mau bininya dulu. Padahal lakinya pulang niatnya mau sedekah, kabarkan kepada istrinya. Falamma iltaqa faqalahu inni syaitanun wahidatun fil bait ma qadartu 'alaiha. Selang beberapa hari ketemu lagi bersama gurunya dalam satu majelis. Ini pemuda bilang, wahai guru, dibilang, saya gak mampu loh menghadapi satu setan aja di rumah dia. Satu setan bagaimana dengan 70 setan. Jadi niat pulang ke rumah ingin bersedekah, bilang kepada istri niat baiknya, dihalangi sama bininya. Bini sih ngomong jujur aja, bagaimana kita lagi kebutuhan banyak, ada hajat segala macam. Termasuk daripada dawai, ajakan-ajakan syaitan biar orang tidak jadi untuk bersedekah. Makanya dia katakan apa? Man tasaddaqa faqad fakka lahya 70 syaitan. Jadi siapa orang yang bersedekah maka sungguh dia telah melawan tak kurang 70 daripada sifat syaitan, menghancurkan daripada 70 dagunya syaitan. Artinya apa? Khalafa, melawan ajakan-ajakan syaitan yang menghalanginya untuk ia tidak bersedekah. Wa fi ba'dil akhbar disebutkan anna Khalilur Rahman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lamma banal baital karim wa faraga min bina'ihi shalla fi kulli rub'in min arba'ihi al-farahati. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Al-Ka'bah. Jadi yang membangun itu yang Allah perintahkan pertama kalinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Selesai dalam proses pembangunan Ka'bah, shalla fi kulli rub'in. Nabi Ibrahim salat di setiap sudutnya daripada Ka'bah al-fara'atin sebanyak 1000 rakaat. Setiap sisinya saja. Jadi 1000 rakaat. Sana 1000 rakaat. Allah ilaihi, maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan mengatakan, ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Dipuji sama Allah, wahai Nabi Allah Ibrahim, alangkah bagusnya yang kamu kerjakan, alangkah baiknya yang kamu kerjakan. Ya sholat 4000 rakaat berarti setiap daripada seperempatnya Ka'bah sudutnya itu sholat 1000 rakaat. Walakin akan tetapi kata Allah, luqmatun fi batni ja'id, satu suapan, tulfiquha alaih, satu suapan yang kamu infakkan ke dalam perut orang yang lapar, khairun min hadza kullih, lebih baik daripada itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, memperhatikan daripada orang yang sulit
Lebih-lebih yang dalam keadaan lapar berinfak kepadanya dengan kita memasukkan sesuapan nasi kepada orang tersebut, maka Allah katakan kepada Ibrahim alaihissalam, lebih baik itu dari apa yang engkau lakukan, sholat sunnah sebanyak 4.000 rakaat. Lumayan itu ya. Jadi fadilah yang sangat luar biasa tentang bersedekah. Terlebih lagi kepada orang yang apa? Yang muhtaj, yang sangat membutuhkan. Yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim bukankah bagus? Bagus, dipuji oleh Allah. Allah katakan ma ahsana ma fa'alta. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya yang kamu kerjakan. Tapi kata Allah, lakin luqmatun, satu suap, fi batni jari tunfikuha alaih, yang kamu berikan kepada orang yang lapar, itu lebih baik daripada itu semua yang kamu kerjakan. Nah, menunjukkan fadilah yang besar dalam kita bersedekah dikatakan umum, karena harta yang kita sedekahkan ini akan bermanfaat buat kita. Sebagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Idza mata Adam bin qata'a 'amaluhu illa bi thalath." Kalau anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya bersedekah yang berjalan. Kita membantu orang, membantu pembangunan dan lain sebagainya. Ini amal jariah yang luar biasa. Selagi masih berdiri tegak, masih dimanfaatkan oleh orang banyak, ini pahala ngalir buat kita deh. Sampai hari kiamat, selama ada di tempat. Jadi fadilah yang luar biasa, amal jariah yang sangat besar, yang perlu untuk kita perhatikan. Dan jangan khawatir, orang yang bersedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Sabah harus ayat ke-39, faqala ta'ala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Ini wajib kita percaya. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun yang kita infakkan buat kemaslahatan kaum muslimin secara umum apa saja, itu bermanfaat buat kita, ikhlas, wa huwa yukhlifu, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak yakin, boleh bahaya. Mengingkari daripada Al-Qur'an. Mengingkari daripada Al-Qur'an. Dipertegas dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Kata Rasulullah, enggak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan tetapi bertambah dan bertambah dan bertambah, sampai 3 kali diulang sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang sampai 3 kali. Ulama bilang kalau seandainya Nabi mengatakan sekali sudah cukup, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan tetapi bertambah, kata Rasulullah. Sudah cukup. Udah wajib kita mengimani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi tahu kita ini manusia butuh kepada tauhid kekuatan supaya kita nambah ya yakin. Nabi katakan bal yazda sampai ulang-ulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penguatan daripada ayat Al-Qur'an yang Allah katakan fa huwa yukhlifu. Wa idza tasaddaqa ar-rajulu bi sadaqatin, apabila seorang bersedekah, taqulu bi lisani haliha salasa kalimat, maka harta yang kita sedekahkan akan berucap dengan 3 ucapan. Kita enggak dengar ya. Dengar kabur itu. Jadi harta yang kita sedekahkan berucap dengan
kalimat. Yang pertama, qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Harta yang kita sedekahkan mengatakan saya dulu sedikit, sekarang jadi banyak. Saya dulu sedikit, sekarang jadi banyak. Berkah. Menjadi berkah. Yang kedua, harta yang disedekahkan akan berucap qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Dulu aku fana, sekarang menjadi kekal. Kalau harta yang kita infakkan ya begitu aja habis hilangnya. Enggak memberikan manfaat yang kekal buat kita, tapi harta yang kita infakkan baqiyah, menjadi kekal. Menjadi amal soleh buat kita, penyelamat kita di antara kita. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan mengatakan qad kunta tahfadhuni fasirtu ahfadhuka. Kamu telah menjaga saya, sekarang giliran saya yang menjaga kamu. Ini luar biasa. Harta yang kita sedekahkan berucap. Yang pertama, qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Dulu aku sedikit, sekarang jadi banyak. Jadi berkah. Tanpa kita sadari, keberkahan bisa dapat buat kita langsung atau buat keturunan kita ya. Karena yang dicari keberkahan banyak, tapi keberkahan naudzubillah min dzalik menjadi hujjah buat kita, bukan menjadi penyelamat buat kita. Yang kedua, harta yang disedekahkan mengatakan apa? Qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Aku dulu fana, habis, enggak jelas. Tapi sekarang menjadi kekal. Karena harta ini apa? Pernah ada seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Dibilang begini, ya Imam Ali, sif lana dunia, sifatkan kepada dunia. Maka Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, la asifuha min darin awwaluha al-'ana wa akhiruha fana. Mau sifatnya apa dunia ini bilang? Permulaannya, awal-awalnya mencari dunia susah payah luar biasa. Berapa banyak orang yang sakit gara-gara cari dunia. Wa akhiruha fana. Akhirnya fana, selesai habis. Entah dunia ninggalin kita atau kita ninggalin dunia. Mau disifatnya apa dunia? Kata Imam Ali, halaluha hisab wa haramuha iqab. Yang haramnya dihisab, yang halalnya dihisab sama Allah, diperhitungkan sama Allah. Yang haram jadi siksa bagi kita. Itu pandangan Imam Ali karramallahu wajhahu tentang daripada dunia. Jadi kita jadikan dunia yang kita miliki sebagai wasilah, penguat penyelamat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan dunia kita ini penghalang. Jangan jadikan pekerjaan kita, urusan dunia kita menghalangi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang gara-gara cari dunia enggak sholat yang lima waktu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidur. Bangun dari tidurnya, ini seluruh tubuh Nabi merah. Karena Rasulullah tidur di atas pelepah kurma yang kasar. Mukanya nyeplak merah, badannya nyeplak merah. Sahabat-sahabat menyaksikan keadaan Nabi sepi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah gimana? Raja-raja kufar mereka tidur di atas permadani yang indah. Engkau Habibullah, kekasih Allah, tidur di atas pelepah kurma yang kasar. Sayyidina Umar nangis. Ada sahabat yang mengatakan, lawit takhatu laka wiqa'an. Wahai Nabi, bagaimana kalau kami buatkan buat engkau tempat tidur? Nabi menyaksikan para sahabat seakan-akan tidak terima dengan apa yang terjadi dengannya. Maka Rasulullah mengatakan, bali wa dunya, ma ana fi dunya illa rakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Sahabat menyaksikan Nabi ya mengatakan begini,
Apa sih dunia ini bagi saya, kata Rasulullah? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti bagaikan seorang musafir yang melakukan satu perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ada pohonan yang rindang, ngasuh sebentar, neduh sebentar. Habis itu apa? Tinggalin, teruskan berjalan. Ke dunia sebentar, kata Rasulullah. Bukan selama-lamanya, bukan tempat kita selama-lamanya. Dunia dikatakan apa? Darul amal. Kesempatan bagi kita untuk meraih daripada amal soleh sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita tertipu urusan dunia mati-matian, urusan akhirat selesai. Gampang meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan pernah disifati oleh Nabi SAW. Nabi menggambarkan, karena banyak dari riwayat Rasulullah memberikan satu perumpamaan, satu tamthil, permisalan kepada para sahabat. Tujuannya apa? Biar lebih paham. Karena orang kalau langsung dikasih contoh tamthil, permisalan itu biasa lebih paham. Banyak dalam hadis Nabi Muhammad. Di antaranya Rasulullah memberikan satu permisalan kepada mereka para sahabat dengan mengatakan perbandingan antara dunia dengan akhirat, kata Nabi. Seperti orang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan yang luas. Jadi kita kalau celupin telunjuk kita ke dalam laut, basah kan telunjuk kita? Basah kan? Kalau ngomong aja, basah. Yang kagak basah anti air berarti dia. Ya basah. Diangkat. Kata Rasulullah, perbandingan dunia dengan akhirat. Dunia di air yang nempel ke jari kita. Negeri akhirat bagaikan lautan. Ada bandingannya segitu? Ya gak ada bandingan. Dunia digambarkan sama Nabi bagaikan air yang masih menempel di jarinya. Akhirat adalah lautan yang luas. Lupa gak ada bandingannya begitu. Jadi kita mati-matian cari air yang ada sedikit menempel di jari kita, meninggalkan daripada air yang begitu luas, yang begitu banyak di lautan. Itu namanya maghur, orang yang tertipu. Jadi jangan mau kita ditipu oleh dunia. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak butuh kepada dunia. Jangan jadikan dunia kita ini penghalang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan dunia kita ini untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita nanti kelak di akhirat di yaumil qiyamah. Dengan apa? Menggunakan dunia kita yang kita miliki untuk menopeng kekuatan ibadah kita kepada Allah, memperbanyak amal soleh dengan kita bersedekah dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi penting, apalagi yang kita sedekahkan misalnya masjid, bangunan-bangunan yang bermanfaat buat umat, selagi terus berdiri dimanfaatkan oleh umat, ini pahala ngalir buat kita. Kita lagi tidur di rumah ya, ada orang manfaatin apa yang telah kita infakkan seberapa pun, dibagi buat sholat, dibagi buat majelis ilmu, ini ngalir pahala begitu juga. Lagi tidur di rumah, bayangin aja ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka fastabiqul khairat, maka kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa 'an Ibnu Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sa'ilun ata sa'ilun imra'atan wa fi famiha luqmah. Ada seorang sedang makan, orang perempuan datang mengemis kepadanya. Pengemis zaman dulu ya, benar-benar keadaannya luar biasa. Memang sulit keadaan. Fa akhrajatil luqmah fanawalatha as-sa'il. Orang perempuan lagi makan, lagi makan, pengemis datang. Akhirnya apa? Udah habis yang dimakan kecuali sisa yang ada di mulut dia. Dikeluarkan yang di mulut dia, diberikan kepada itu pengemis. Ini jangan digambarkan pengemis zaman sekarang ya.
Ini mungkin zaman dulu ada luar biasa. Yang makan pun pas-pasan begitu. Falam talbas an rufikat gulaman. Berjalan waktu, alhamdulillah ini perempuan dianugerahkan oleh Allah anak. Seorang laki-laki. Falamma tara'ra'a ja'a dhi'bu fahtamalahu. Ketika anak mulai berangkat jalan-jalan, datang serigala. Ini anak digigit sama serigala, bajunya dibawa kabur. Fa kharajat ta'du fi azhari dhikri wa hiya taqul ibni. Ini ibu melihat lari langsung dikejar itu serigala sambil mengatakan anakku sambil minta tolong. Fa amara Allah ta'ala malakan alhiq dhi'ba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat dengan mengatakan alhiq dhi'ba, susul itu serigala. Wajadha basabi min fi, kemudian dilepaskan oleh itu serigala gigitan bajunya sehingga terjatuh anaknya terlepas. Wa qala, dan berkata itu malaikat, wa qul li ummi Allah yuqri'uki salam, katakan kepada ibunya Allah mengirim salam kepadanya. Qul hadhihi luqmatun bi luqmatin, katakan ini suapan balasan dari suapan yang lain. Bayangkan, suapan yang lama udah setahun lebih, gara-gara ibunya ngasih makan pengemis, sesuap lagi makan keadaan sulit, datang pengemis minta-minta kepadanya, sisa yang ada di mulutnya dikeluarin dikasih pada pengemis. Ada apa? Hadhihi luqmatun bi luqmah, ini balasan suapan dengan suapan. Bayangkan itu anaknya udah didekek sama serigala. Di zaman dulu ya, jadi bayangkan sekarang itu kumpul-kumpul dalam dulu ya. Sekarang Masya Allah dan enak. Nah, pengemis yang sekarang ya beda. Jadi yang biasa intinya apa? Sedekah yang kita berikan itu bermanfaat buat kita. Bermanfaat buat kita. Lebih-lebih sedekah yang kita keluarkan secara sir. Gak ada yang tahu kecuali hanya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fadilahnya besar. Fadilahnya lebih besar karena terhindar dari sifat riya. Sifat apa? Riya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudfi ghadab ar-rab. Sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Memang sih ada kalanya ulama mengatakan sedekah secara terang-terangan itu lebih afdal. Ada kalanya seperti itu. Kapan menjadi lebih afdal? Dengan tujuan kalau kita terang-terangan itu untuk memotivasi kepada yang lainnya biar ikut juga begitu. Kalau dilihat yang seperti itu, maka ulama mengatakan alaniyah secara terang-terangan seperti itu bisa menjadi lebih afdal. Tujuannya begitu, tujuannya biar yang lain pada ngikutin. Nah itu gitu. Orang yang mubtadi', orang yang biasanya kalau dia mulai yang lain pada ngikutin. Nah itu lebih afdal baginya secara terang-terangan. Biar motivasi kepada yang lain, sedekahnya. Itu bantu segala macam. Jadi pada intinya apa? Bersedekah ini amal ibadah yang luar biasa, yang pahalanya sangat besar sekali. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita menjadi orang yang karim, orang yang sakhi. Yang dikatakan as-sakhi qaribun min Allah, qaribun minan nas, ba'id minan nar. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat dengan orang-orang dengan manusia, jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu orang yang sakhi, yang dermawan, orang pada demen betul. Orang pada demen. Allah suka, manusia suka, ini luar biasa. Ya sebaliknya, al-bakhil ba'idu min Allah wa ba'idu minan nas. Jauh dari Allah, jauh daripada manusia, qaribun minan nar, dekat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang demen sama orang yang bakhil, naudzubillah min. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberikan kesabaran, diberikan kesehatan wal afiat, dan kita mohon kepada Allah di bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anugerahkan kepada kita al-mahabbah shadiqah, cinta yang jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah di bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anugerahkan kepada kita al-istiqamah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah wa kama wa aslafuna as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina ya rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدد تنصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.